Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 451 Kecantikan Harum di Tanah Berbahaya. Mendengar raungan marah dari kejauhan, Chen Xiang tahu bahwa Hua Xiang Yue berada di atas angin, memaksa raksasa lapis baja merah untuk marah. Dia tidak berani mendekat sekarang, agar tidak menyeret Hua Xiang Yue ke bawah. Tidak lama kemudian, darah itu menjadi sunyi. Chen Xiang menunggu beberapa saat, hanya untuk melihat Hua Xiang Yue menginjak kehampaan dan berlari kencang dari kejauhan. Melihat Chen Xiang baik-baik saja, Hua Xiang Yue menghela nafas lega, dan melihat Chen Xiang bisa kembali, itu sama, yang membuat mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu tahu kamu peduli padaku. Hua Xiang Yue menepuk dada Chen Xiang, lalu mengeluarkan manik besar berwarna merah darah dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Melihat lampu merah yang dilepaskan oleh manik itu, Chen Xiang mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah saudariku yang baik, tentu saja kamu mengkhawatirkanmu. Terima kasih. Beatings, harus ada yang kecil juga. Kamu berlatih guntur dan kilat, dan ini akan memungkinkanmu untuk meningkatkan kekuatan petir." Hua Xiang Yue tersenyum genit, lalu mengambil paku merah itu. Chen Xiang berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan paku-paku ini?" Hua Xiang Yue menarik semua paku dari pria berbaju merah itu, dan dia berkata, "Paku-paku ini tidak buruk, saya akan meminta Meng Er untuk memperbaiki beberapa untuk saya armor." Berlari dengan cepat, dan tidak melambat sampai dia jauh dari tempat pertempuran tadi. Sepanjang jalan, Chen Xiang memperhatikan bahwa ada yang salah dengan wajah Hua Xiang Yue. Dia sangat pucat, dan dia mengerutkan kening, seolah-olah dia menahan rasa sakit. Tiba-tiba, "Ah!" Hua Xiang Yue berteriak, mencengkeram dadanya dan jatuh ke tanah, wajahnya yang cantik pucat dan penuh rasa sakit. Chen Xiang telah melihat bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan Hua Xiang Yue barusan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi sangat serius sehingga akan menyebabkan seseorang dengan kekuatannya jatuh ke tanah. "Ada apa?" Chen Xiang buru-buru bertanya, bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Hua Xiang Yue. Sepertinya aku diracuni." Hua Xiang Yue berkata dengan lemah. Chen Xiang yang bingung dengan cepat menjadi tenang, tidak ada gunanya baginya untuk cemas sekarang. Melihat penampilan Chen Xiang yang cemas dan kewalahan barusan, Hua Xiang Yue merasakan semburan kehangatan di hatinya. Chen Xiang menarik tangan batu giok Hua Xiang Yue yang menutupi dadanya, dan melihat dadanya mengeluarkan gas hitam, yang memang sejenis racun, dan ada juga cahaya listrik tipis yang bersinar. "Jangan beritahu aku tentang cedera semacam ini." Chen Xiang mendengus, menatap Hua Xiang Yue dengan mencela, lalu mengeluarkan sepotong kecil neraka Ganoderma lucidum, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah Hua Xiang Yue memakannya, dia menjadi lebih baik, tetapi itu tidak berlangsung lama. "Aku meminum pil detoksifikasi, tapi tidak berhasil. Itu pil detoksifikasi terbaik yang bisa kubuat." Hua Xiang Yue juga sangat khawatir saat ini, karena dia merasakan kekuatan racun menyebar di tubuhnya, dan dia tidak ingin mati. Hua Xiang Yue adalah salah satu master alkimia top di benua Chenwu. Pil detoksifikasi yang dia sempurnakan tidak dapat menyembuhkan racun, dan pil Chen Xiang pasti tidak akan berpengaruh. Ini harus menjadi sejenis racun dengan ki asli. Racun semacam ini dapat langsung menembus penghalang ki nyata dalam tubuh manusia. Artinya, tidak peduli seberapa kuat ki sebenarnya, ia tidak dapat menahan racun nyata ini. Ki. Bahkan jika dua orang kuat bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengeluarkan racun ini. Kata Bai Youyo, saudara perempuannya ahli dalam menggunakan racun, jadi dia secara alami memahaminya dengan sangat baik. Setelah Chen Xiang mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena terkejut, sementara Hua Xiang Yue menatapnya dengan mata putus asa. Hua Xiang Yue sangat jelas tentang tingkat keparahan racun di tubuhnya. "Jangan khawatir, masih ada jalan, yaitu, kamu menyedot racun itu, kamu memiliki tubuh emas dari iblis penekan, dan kamu kebal terhadap semua racun." Kata Sumei Yao, mata Chen Xiang berbinar, dia buru-buru menatap dada Hua Xiang Yue, lalu mengulurkan tangannya, merobek pakaian tubuh bagian atas Hua Xiang Yue berkeping-keping. Melihat dua kelinci giok yang mempesona dan cantik gemetar di dada Hua Xiang Yue, melihat dua bintik merah ceri yang memabukkan bergetar di puncak salju, Chen Xiang tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan Hua Xiang Yue mengeluarkan tangisan centil.
mengutuk karena malu dan kemarahan, penjahat kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, kamu benar-benar memanfaatkan orang lain. Aku menyelamatkanmu. Chen Xiang melihat sekilas luka Hua Xiangyue, kebetulan berada di bawah jurang yang dalam di antara dua puncak giok, di mana ada luka hitam dan merah seukuran ibu jari. Titik kecil itu memancarkan udara hitam dan petir merah. Tepat ketika Hua Xiangyue hendak mengutuk, dia melihat Chen Xiang membenamkan kepalanya di antara puncak batu gioknya yang bangga, menghisap lukanya, yang membuatnya tak berdaya berteriak, "Tidak, kamu akan mati." Pada saat ini, Hua Xiangyue merasa bahwa darah di tubuhnya mengalir keluar, dan racun yang menyebar di tubuhnya ditarik sedikit demi sedikit. Dia tahu bahwa Chen Xiang sedang menghisap darah beracunnya. Sekarang hatinya bahkan lebih sakit daripada saat dia diracuni, karena dia mengira Chen Xiang pasti akan mati, bahkan dia tidak tahan dengan racun semacam itu, apalagi Chen Xiang yang lemah. Meskipun tubuh bagian atas Hua Xiangyue dilucuti oleh Chen Xiang, dan kepalanya masih terkubur di dadanya, dia tidak merasa malu, malah dia merasa putus asa. Dia tidak ingin Chen Xiang mati karena dia. Pada saat ini, Chen Xiang meminta Long Shui untuk menyusup ke dalam kesadaran spiritualnya ke dalam tubuh Hua Xiangyue, sehingga dia dapat dengan jelas mengetahui di mana ki beracun itu berada, dan pada saat yang sama membiarkan darahnya yang disusupi oleh racun itu berada di sana. Secara akurat menyedot racun dari tubuh Hua Xiangyue. Untuk menyerapnya dengan cepat, Chen Xiang harus menelan darah Hua Xiangyue. Itu adalah upaya terakhir. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengimbangi kecepatan penyebaran racun jika dia menyesap atau menyemprotkannya. Sebagian besar darah di tubuh Hua Xiangyue beracun. Setelah Chen Xiang menghisap darah beracun, tubuh Hua Xiangyue juga dapat dengan cepat menghasilkan darah. Dia berada di nirvana, dan kecepatan pemulihan dirinya sangat cepat, jadi Chen Xiang tidak takut darahnya akan dihisap hingga kering. Apa yang membuat Chen Xiang merasa tidak dapat dipercaya adalah bahwa darah Hua Xiangyue sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah darah seorang prajurit di alam nirvana. Setelah dihirup ke dalam tubuhnya, itu menyatu dengan darahnya, yang sebenarnya meningkatkan kekuatannya. Daging dan darah. Hua Xiangyue awalnya khawatir, tetapi melihat bahwa Chen Xiang telah menghirup begitu lama dan tidak ada yang terjadi, dia juga menghela nafas lega dan mengeluarkan dengungan genit. Sekarang dia tidak terlalu khawatir. Dia merasa sedikit malu, karena Chen Xiang telah menanggalkan semua pakaian di atasnya, dan Chen Xiang melihat hal-hal yang sombong dan bulat itu, dengan wajah Chen Xiang di antara mereka. Tentu saja Chen Xiang bisa merasakan pipinya dijepit oleh benda licin seperti giok itu, yang membuatnya merasa sangat senang. "Ah bajingan kecil, hentikan!" Hua Xiangyue tiba-tiba berteriak genit, karena tangan Chen Xiang sangat tidak jujur sehingga dia bahkan menekan salah satu kelinci giok besarnya dan bahkan menggosoknya. Kamu sengaja melakukannya." Hua Xiangyue tersipu, tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memarahi penjahat kecil ini, lagi pula, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil obat untuknya. Chen Xiang hanya menggosoknya dengan lembut, yang membuat darahnya membengkak. Tetapi dia masih memiliki sedikit hati nurani, dia hanya mencoba perasaan itu dan kemudian berhenti. Jika dia terus menyentuhnya, dia khawatir Hua Xiangyue akan mengabaikannya di masa depan, lagi pula ini adalah pelanggaran terhadap seorang wanita. Bab 452 Tanah Suci Abadi. Apa yang dikhawatirkan Hua Xiangyue di jilid ketiga? Tidak berlanjut. Chen Xiang hanya menggosoknya dan tidak melanjutkan. Ini membuatnya merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiang bisa menahan godaan yang begitu kuat. 2 waktu berlalu, Chen Xiang mengangkat kepalanya, menyeka darah dari mulutnya, dan pada saat yang sama menatap sepasang kelinci giok yang cantik di dada Hua Xiangyue. Mata itu terbakar dengan api, seolah-olah dia ingin membakar Hua Xiangyue menjadi kematian. Hua Xiangyue mendengus, berbalik dengan tergesa-gesa, mengeluarkan kain panjang, membungkusnya di dadanya, lalu mengenakan celana ketat. "Apakah kamu sudah cukup menikmati?" Hua Xiangyue berbalik dan menatap Chen Xiang dengan kesal. "Tidak," kata Chen Xiang dengan jujur, sambil menyeringai. "Hah?" Hua Xiangyue mendengus ringan, lalu bertanya dengan lembut, "Kamu menghisap begitu banyak darah beracunku, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat mata indah Hua Xiangyue yang penuh perhatian dan gelombang air yang berkilauan,
Chen Xiang tertawa dan berkata, aku kebal terhadap semua racun, tentu saja aku baik-baik saja. Hua Xiangyue meludah dengan suara rendah ketika dia mengingat rasa malu barusan, penjahat kecil sialan, kau mengambil keuntungan besar dariku. Bagaimana kalau aku memberikannya untukmu? Ambil kembali. Chen Xiang tersenyum dan hendak melepas pakaiannya. Apa yang ingin kamu manfaatkan? Hua Xiangyue memamerkan giginya dan mencubit pinggangnya yang lembut, membuatnya melolong. Hua Xiangyue telah mendapatkan kembali kekuatannya sekarang. Hua Xiangyue mencubitnya, dan menjadi tenang, dan terus menarik Chen Xiang, berjalan melewati gunung darah dan guntur yang berbahaya ini. Xiangyue, kamu sedikit lebih besar dari Sister Meng Er. Chen Xiang tiba-tiba berkata, pemandangan tadi sangat membekas di benaknya, terutama ketika wajahnya ditutupi oleh dua gumpalan besar daging lunak itu. Rasanya seperti terjepit, bahkan Sui Xianxian tidak pernah bermain dengannya seperti ini, dan Sui Xianxian baru saja menggosoknya. Tentu saja, Hua Xiangyue lebih besar dari Sui Xianxian, dan perasaan menyentuhnya membuatnya kagum lagi dan lagi. Penjahat kecil, jangan menyebutkan masalah ini lagi. Juga, jangan menyebutkannya kepada orang lain. Hua Xiangyue berkata dengan lembut, terutama adikmu Meng Er, tolong jangan beritahu dia. Chen Xiang tersenyum dan berkata, ada apa? Bukankah kamu menunjukkannya kepadaku sebelumnya? Meskipun aku mengenakan gaun tembus pandang saat itu, aku masih mengingatnya dengan jelas. Selain itu, aku hanya menghisap darah beracunmu, dan aku tidak menghisap nenekmu. Hua Xiangyue tersipu, meningkatkan kekuatannya, dan meremas tangan Chen Xiang, menyebabkan Chen Xiang mengeluarkan serangkaian teriakan seperti membunuh babi. Racun di tubuhku telah meledak, teriak Chen Xiang tiba-tiba, lalu sengaja jatuh. Wajah Hua Xiangyue menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru memeluk Chen Xiang, panik. Bajingan kecil, bagaimana kabarmu? Jangan membuatku takut. Penampilan Hua Xiangyue saat ini seperti Chen Xiang barusan, yang membuat hati Chen Xiang bahagia. Tolong bantu aku menyedot racunnya, kata Chen Xiang pura-pura kesakitan. Dari mana kamu menghisapnya? Hua Xiangyue bertanya dengan tergesa-gesa, sekarang dia tidak takut pada apapun, selama Chen Xiang tidak mati. Chen Xiang menunjuk ke mulutnya sendiri, dan berkata, dari sini. Melihat cahaya aneh melintas di mata Chen Xiang, Hua Xiangyue akhirnya menyadarinya, menggenggam pergelangan tangan Chen Xiang, dan memeriksa tubuh Chen Xiang, tidak menemukan racun itu. Dan kondisi Chen Xiang sangat baik. Penjahat kecil, kamu, ya. Hua Xiangyue meremas pinggang Chen Xiang, lalu melemparkannya ke tanah, dan ketika dia mendengar teriakan energik Chen Xiang, dia yakin bahwa Chen Xiang berpura-pura, dan ingin menipu dia. Untuk menciumnya. Chen Xiang menggosok pinggangnya yang terjepit, tersenyum dan berkata, Saudari Xiangyue, jangan marah, aku hanya bercanda. Hentakan kakinya, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar jahat. Chen Xiang menyeringai beberapa kali, tentu saja aku tahu, aku juga sangat peduli padamu, aku minta maaf. Jangan mempermainkanku lagi, teruskan. Hua Xiangyue menyeka debu dari wajah Chen Xiang, dan menariknya untuk melanjutkan. Saudari Xiangyue, mengapa kamu ingin menjadi pelayanku? Aku selalu tidak bisa memikirkannya. Bagaimana bisa seorang wanita sepertimu melakukan hal bodoh seperti itu kecuali untuk bersenang-senang? Tanya Chen Xiang, berapa kali dia bertanya, tapi Hua Xiangyue menjawabnya dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, tetapi kamu ingin menerimaku sebagai pelayanmu? Hua Xiangyue bertanya sambil tersenyum. Ya, apakah kamu tidak setuju? Chen Xiang sudah merencanakan, dan ketika dia menyiapkan hadiah besar, dia akan menerima goblin itu. Hua Xiangyue terkikik, jangan khawatir, itu akan efektif selamanya. Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat, lalu setelah kamu menjadi pelayanku, maukah kamu mendengarkanku untuk semuanya, seperti merasa bahwa batu giok Hua Xiangyue tangan lewat kekuatan yang datang, Chen Xiang tidak bertanya lagi. Tentu saja aku akan mendengarkanmu, tetapi premisnya adalah kamu lebih kuat dariku, dan kamu tidak bisa memakanku sekarang. Wajah Hua Xiangyue memerah, dan dia tanpa sadar memikirkan hal-hal itu. Chen Xiang berkata, setelah beberapa saat, aku akan membiarkanmu menjadi pelayanku lagi. Aku harus membuat beberapa persiapan. Persiapan? Apa yang kamu butuhkan?
Sekarang kamu bisa membiarkanku menjadi pelayanmu. Hua Xiangyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Chen Xiang tersenyum misterius, menerima kecantikan seperti itu sebagai pelayan, tidak peduli apa, dia harus menyiapkan hadiah yang layak, lagi pula, Chen Xiang adalah pria yang sangat menyelamatkan muka. Laut Gunung Guntur Darah ini memang sangat berbahaya, bahkan jika memasuki alam pamungkas, masih menjadi pertanyaan apakah bisa keluar hidup-hidup, jika bukan karena Chen Xiang, Hua Xiangyue akan diracun sampai mati sebelumnya. Ada banyak jenis binatang guntur di sini, dan yang mereka temui sebelumnya yang berevolusi seperti manusia sangat kuat, tidak hanya dapat menggunakan kekuatan guntur merah yang kuat, tetapi mereka juga memiliki racun yang aneh. Ketika Chen Xiang bertarung dengan pria lapis baja merah, dia telah diserang oleh petir beracun semacam itu beberapa kali, tetapi karena dia sendiri kebal terhadap semua racun, dia tidak merasakan apa-apa. Sepanjang jalan, Hua Xiangyue dan Chen Xiang sangat berhati-hati. Mereka bertemu banyak binatang guntur, dan beberapa dari mereka hidup berkelompok. Mereka semua sangat kuat. Agar tidak menimbulkan kecelakaan, mereka menghindari sebanyak yang mereka bisa, dan mencoba untuk tidak bergaul dengan binatang petir itu, konflik terjadi. 10 hari berlalu, Hua Xiangyue memimpin Chen Xiang melalui Laut Gunung Suelei, dan tiba di tanah yang dikelilingi oleh Laut Gunung Suelei. Aura di dalamnya sangat kuat, dan banyak pohon yang menjulang tinggi dari zaman dahulu, butuh ratusan orang untuk memeluk satu pohon besar. Hutan di sini semuanya terdiri dari pohon-pohon besar semacam ini, dan ada banyak bunga dan tumbuhan berbentuk aneh. Ini disebut Tanah Suci Kuno. Saya mendengar bahwa banyak alam nirvana telah ada di sini, tetapi mereka belum menemukan Tanah Suci yang legendaris kecuali melihat beberapa tumbuhan dan binatang dari zaman kuno. Hua Xiangyue berkata, sekarang dia dan Chen Xiang adalah beristirahat di pohon besar. Bab 453 Runtuhan. Chen Xiang meminta Long Sui untuk menjelajahi sekitarnya untuk melihat bagaimana tempat ini berbeda dari tempat lain. Kamu berbelanja? Apakah kamu menemukan yang lain? Tanya Chen Xiang. Silakan gunakan nama domain pinyin dari situs ini untuk mengunjungi kami. Bunga aneh. Saya belum menemukan obat apapun. Taman, dan tidak ada gunung di dalamnya, Anda dapat melihat seluruh tanah suci kuno ini dengan terbang beberapa putaran di ketinggian, kata Hua Xiangyue. Chen Xiang merasa bahwa tempat ini tidak akan sesederhana itu, pasti ada sesuatu yang istimewa untuk disebut sebagai tempat suci kuno. Ini mengingatkannya pada masalah Wu Changhong. Wu Changhong adalah raja manusia. Jika ini benar-benar tanah suci kuno, kemungkinan besar itu adalah tempat kelahiran klan Wu Changhong. Namun, peta itu diberikan kepadanya oleh Wu Changhong. Wu Changhong pasti sudah melihat peta itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat memberikannya kepada Chen Xiang. Meski begitu, Chen Xiang masih berpikir bahwa tempat ini sangat mungkin menjadi tempat kelahiran keluarga kerajaan manusia, dan tidak ada salahnya disebut tanah suci kuno. Pohon-pohon di sini sangat besar, mereka bisa hidup di atasnya. Chen Xiang melihat pohon-pohon raksasa yang berjauhan di sekitar mereka. Kanopi pohon-pohon raksasa ini semuanya besar, menghalangi sinar matahari dan membuat dasarnya agak lembab. Tapi udaranya sangat segar. Itu yang saya katakan, tetapi tidak ada yang baik di dalamnya, bahkan tidak banyak bahan obat. Saya sangat kecewa ketika saya datang terakhir kali, kata Hua Xiangyue. Sebagai seorang alkemis, menemukan ramuan adalah tugas yang sangat menyusahkan. Menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari satu tempat, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Jadi alkemis seperti Hua Xiangyue telah melakukan perjalanan ke banyak tempat. Chen Xiang tersenyum dan berkata, mungkin kamu yang berada di nirvana terlalu bodoh untuk menemukan kebun obat itu. Hua Xiangyue selalu bersikap skeptis sampai sekarang, jika tidak terlalu berbahaya di sini, dia khawatir Chen Xiang akan datang ke sini sendirian, dan dia tidak akan datang ke sini bersama Chen Xiang. Binatang guntur itu sepertinya tidak datang ke sini. Hua Xiangyue mengangguk dan berkata, mereka tampaknya tidak dapat dipisahkan dari gunung guntur darah dan laut. Jika mereka tidak disambar petir selama sehari, mereka tidak akan dapat untuk bertahan hidup. Jadi jika mereka menjadi sasaran orang-orang itu, selama mereka bisa lari ke itu aman di dalam. Chen Xiang bahkan lebih bingung, dia merasa bahwa itu pasti bukan kebetulan bahwa Thunder Beast itu bisa lahir di Blood Thunder. Laut Pegunungan.
Tampaknya binatang guntur itu dapat melindungi tanah suci kuno ini. Mungkin ada ras atau sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Hua Xiangyue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah tinggal di sini selama 2 tahun. Saya telah melihat pohon-pohon besar ini dan bunga dan tanaman aneh itu sepanjang hari, tapi aku belum pernah melihat yang lain. Setelah beristirahat, Chen Xiang meregangkan pinggangnya, dan dia menemukan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat. Xiangyue, darahmu benar-benar bagus, sebenarnya hal yang baik itu membuat tubuh fisik saya jauh lebih kuat, dan saya merasa bahwa saya akan segera dapat memasuki tahap ke-14 dari tubuh peri. Apa? Hua Xiangyue berkata dengan hati-hati, kamu sekarang berada di tahap ke-14 dari tubuh peri? Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan, luar biasa, bukan? Hua Xiangyue merasa hangat di hatinya ketika memikirkan Chen Xiang membantunya menghisap darah beracun, tetapi dia masih merasa sedikit malu, karena situasi di saat itu sangat memalukan. Ayo pergi, setelah kamu menemukan kebun obat, Nona Xiangyue, kamu harus kembali dulu, aku harus tinggal di sini sebentar. Kata Chen Xiang, dia ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya, bagaimanapun, dia juga membutuhkan periode waktu-waktu untuk menanam bahan obat dan buah-buahan untuk memurnikan pil Huanming. Hua Xiangyue langsung menolak, tidak, kamu harus kembali denganku, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini sendirian, bagaimana kamu akan memintaku menjelaskan kepada Meng Er? Chen Xiang mendengus pelan, oke. Karena dia datang sekali, akan sangat mudah jika dia ingin datang di masa depan, karena dia memiliki seorang Luo Tianmen. Selama dia mencatat koordinat di sini, saat dia masuk lagi, dia dapat langsung melakukan perjalanan melalui ruang yang sangat nyaman pada saat ini. Chen Xiang tiba-tiba teringat. Apakah Luo Tianmen memiliki koordinat yang tercatat di dalamnya sejak lama? Karena Luo Tianmen pada awalnya diberikan kepadanya oleh Raja Wu Changhong. Sampai sekarang, Chen Xiang sudah sangat mempercayai Hua Xiangyue, jadi dia secara alami tidak takut mengungkapkan rahasia Luo Tianmen, jadi dia mengeluarkannya. Melihat Chen Xiang mengeluarkan piring batu kecil, dan ada beberapa pola roh dan karakter kuno di atasnya, itu menarik perhatian Hua Xiangyue. Apa ini? Hua Xiangyue bertanya. Untungnya, jika aku tahu bahwa Laut Gunung Guntur Darah sangat berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko untuk membawaku ke sana. Hehe, jika bukan karena itu, mungkin aku tidak akan melakukannya, dapat mengambil keuntungan darimu. Kata Chen Xiang sambil menyeringai. Hari-hari ini, tubuh batu giok Hua Xiangyue yang indah dan sentuhan indah ketika dia menggosok Hua Xiangyue selalu muncul di benaknya. Bajingan kecil, kamu masih mengatakannya? Hua Xiangyue mendengus, dan meninju dada Chen Xiang, tetapi itu tidak menggunakan banyak kekuatan. Chen Xiang tersenyum, dan mulai menuangkan kesadaran spiritual ke Luo Tianmen itu, yang mengejutkan, dia segera menemukan kiri di tanah suci kuno ini, dan dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Wu Changhong berasal dari benua raja, dan koordinat yang terekam di benua raja ini seharusnya yang paling banyak, dia seharusnya sudah memikirkan untuk menggunakan Luo Tianmen ini sejak lama. Pada saat ini, Chen Xiang melihat lagi lokasi yang tercatat di benua raja. Memang ada banyak, di seluruh benua raja. Dia merasa perlu mendapatkan peta lengkap benua raja untuk melihat di mana tempat catatan Changhong tempat. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa hal baik dalam satu perjalanan. Beberapa cincin di pelat batu di tangan Chen Xiang berputar secara otomatis, energi sejatinya ditarik tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari tengah cakram, dan melesat ke depan. Hanya sebuah pintu yang terbentuk, yang membuat Hua Xiangyue tercengang, karena dia merasakan kekuatan ruang. Chen Xiang benar-benar membuka ruang. Senjata ajaib apa ini? Hua Xiangyue bertanya dengan heran. Hadiah dari senior tua, luar biasa, ayo pergi. Chen Xiang menarik Hua Xiangyue dan melangkah ke gerbang Luotian. Dalam kognisi Hua Xiangyue, hanya beberapa prajurit yang dapat membuka pintu ruang angkasa melalui beberapa seni bela diri yang kuat dan mengeluarkan banyak kekuatan. Hua Xiangyue ini juga bisa, tetapi dia tidak bisa pergi terlalu jauh, hanya ada sedikit jarak, dan dia bisa jangan terlalu jauh akan menghabiskan banyak energi sejati. Setelah memasuki Luo Tianmen, Chen Xiang dan Hua Xiangyue mengalami kehancuran, yang mengejutkan Hua Xiangyue tanpa henti. Apakah ini di tanah suci kuno? Hua Xiangyue memandangi bangunan batu besar yang bobrok, banyak di antaranya telah runtuh, seolah dihancurkan oleh pertempuran sengit.
Bangunan-bangunan itu sangat besar, batu bata sebesar rumah. Terlihat bahwa sekelompok orang yang sangat kuat pernah tinggal di sini, yaitu angkatan pertama keluarga kerajaan. Chen Xiang melihat sekeliling, dia bisa melihat beberapa pohon besar di kejauhan, menunjukkan bahwa mereka masih berada di tanah suci kuno itu, dan di tepi runtuhan besar ini, ada banyak pola roh di tanah, dan jejak pola roh yang samar. Dilepaskan dari pola roh itu, energi dari reruntuhan ini selalu dilindungi oleh formasi, jadi seharusnya tidak terlihat dari luar, kata Chen Xiang. Bab 454 Naga. Hua Xiangyue melihat sekeliling reruntuhan, mengerutkan kening, dan memegang tangan Chen Xiang dengan erat, karena dia merasa itu penuh dengan napas yang mengerikan. Tempat apa ini? Hua Xiangyue memandang Chen Xiang. Itu seharusnya suku dari kelompok orang tertua dari keluarga kerajaan, dan tanah suci kuno ini kemungkinan besar adalah tempat kelahiran mereka. Chen Xiang juga merasakan aura yang kuat di dalamnya. Ketika Hua Xiangyue datang terakhir kali, dia tidak dapat menemukan tempat ini karena disembunyikan oleh formasi, dan ini sudah menjadi reruntuhan, dan telah disembunyikan oleh formasi yang kuat selama 100.000 tahun. Menjadi sesuatu yang kuat di sini. Setelah merasakan sesuatu yang buruk, Chen Xiang segera membuka pintu dengan Luo Tianmen. Ayo pergi. Chen Xiang menarik Hua Xiangyue dan bergegas ke pintu. Pada saat yang sama, mereka merasakan raungan memekakkan telinga datang dari belakang, serta aura kekuatan yang membuat mereka gemetar. Itu naga. Long Sui berseru, tapi menilai dari aura itu, naga ini bukan milik klan naga kekaisaran kita. Hal semacam ini juga sangat kuat. Ternyata itu adalah naga. Ini mengejutkan Chen Xiang tanpa henti, dan membuatnya merasa sangat bersemangat. Dia berlatih seni bela diri pembunuh naga, yang khusus digunakan untuk membunuh naga. Dia ingin mencoba seni bela diri naga itu, tetapi dia tidak bisa sekarang karena seni bela diri naga kekuatannya begitu kuat, bahkan Hua Xiangyue pun begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Aku benar-benar tidak menyangka ada naga di dunia fana. Untungnya, penjahat kecilmu cukup pintar. Hua Xiangyue sedikit terengah-engah karena ketakutan yang berkepanjangan. Dia adalah eksistensi yang relatif kuat di dunia fana, tetapi ketika dihadapkan dengan naga yang sangat kuat, binatang buas, tapi ada rasa ketidakberdayaan. Sekarang Chen Xiang dan Hua Xiangyue sama-sama tahu bahwa Laut Gunung Guntur Darah sengaja dibuat oleh seseorang untuk mencegah orang memasukinya. Jika beberapa master formasi yang kuat masuk dan kebetulan menemukan formasi yang menjebak naga, kata mereka mungkin karena penasaran, jika Anda merusak formasi, itu akan menjadi bencana bagi dunia seni bela diri fana. Tampaknya keluarga kerajaan manusia menjebak naga. Ras ini memang cukup kuat. Hua Xiangyue menghela nafas. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah cakram di tangan Chen Xiang yang bisa membuka portal. Senior tua tidak mengizinkan saya membocorkan urusannya, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda, mungkin di masa depan, kata Chen Xiang tanpa daya. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku. Ketika kita pergi, bisakah kita menggunakan benda ini untuk pergi? Tanya Hua Xiangyue. Tentu saja, saya juga bisa menggunakannya untuk kembali ke benua Chenwu. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya juga bisa melintasi dunia, kata Chen Xiang. Dia sangat ingin mengunjungi dunia lain. Hua Xiangyue juga bersemangat ketika mendengar bahwa dia bisa pergi ke dunia lain. Pergi ke dunia lain tidaklah mudah, hanya beberapa master formasi yang kuat yang mengirim mereka melalui formasi besar. Cara lainnya adalah menemukan beberapa celah ruang, menahan gaya sobek di celah ruang, dan melakukan perjalanan ke dunia, tetapi dalam kasus ini, umumnya sulit untuk kembali ke dunia asal Anda. Meskipun dunia Fanwu sangat besar, namun sangat kecil untuk raksasa yang telah hidup selama ribuan tahun, misalnya Hua Xiangyue telah melakukan perjalanan ke banyak benua selama bertahun-tahun untuk mencari bahan obat. Apakah kebun obat juga dalam formasi yang sama? Hua Xiangyue bertanya, kalau tidak, dia pasti bisa menemukan kebun obat sebesar itu di sini. Chen Xiang mengangguk dan berkata, seharusnya, tapi taman obat ada di tanah. Ketika Anda masuk, saya khawatir Anda tidak menyangka ada hal-hal baik di bawah tanah. Hua Xiangyue mendengus pelan, siapa sangka? Segera. Chen Xiang mengikuti peta dan menemukan sebuah pohon bertanda di kiri dan kanan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tanda itu masih ada.
Melihat karakter kecil di batangnya yang tebal, Hua Xiangyue tahu bahwa pintu masuk ke kebun obat pasti ada di pohon ini. Hutan ini sangat besar, dan ada ratusan juta pohon sebesar itu. Siapa yang akan perhatikan bahwa ini hanya seukuran jari? Li Tianjun bukan hanya seorang raja alkimia, tetapi dia juga sangat kuat dalam formasi alkimia. Seharusnya sangat mudah baginya untuk membuat hal-hal ini. Chen Xiang memiliki buku harta karun alkimia, karena dia mendapatkan keempatnya alkimia setelah ingatan guru, mengingat betapa kuatnya pola roh yang rumit dalam buku pemurnian artefak. Dia juga mengerti mengapa Liu Menger begitu terpesona oleh pola roh itu, karena pola roh itu sangat kuat dan mendalam. Chen Xiang menekan kata Li dengan jarinya, dan dengan mudah memasukkannya. Jika tidak ada peta atau instruksi, tidak ada yang tahu bahwa ada mekanisme di sini. Setelah memasukkan jarinya, dia melihat pintu cahaya putih muncul di batang pohon yang tebal. Hua Xiangyue menjadi sedikit bersemangat, dia menduga pasti ada banyak tumbuhan berharga di kebun obat. Masuk! Chen Xiang dan Hua Xiangyue berpegangan tangan dan berjalan masuk. Setelah mereka masuk, mereka menutup pintu dan menghilang, dan di dalamnya terang, dengan tangga yang berkelok-kelok ke tanah. Tangga mengarah ke bawah tanah yang dalam. Setelah menuruni tangga, sebuah pintu batu muncul di depan Chen Xiang dan Hua Xiangyue. Ketika pintu batu dibuka, ada lorong yang panjang. Batu-batu di kedua sisi dinding lorong secara otomatis menyala dengan cahaya putih. Ini benar-benar tempat yang bagus. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, karena aura di sini sangat kuat. Yah, kupikir tanah di kebun obat di dalam telah berubah menjadi tanah spiritual, dan itu yang terbaik untuk menanam obat spiritual, kata Hua Xiangyue. Chen Xiang dan Hua Xiangyue sangat bersemangat saat ini. Mereka berdua adalah alkemis, dan hal yang paling menarik bagi mereka hanyalah bahan obat yang berharga itu. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Alkimia, jadi itu pasti tidak biasa, dan Raja Alkimia Li Tianjun dia pernah memasuki alam mendalam pertama, dan ada bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, jadi dia pasti telah menghasilkan banyak. Ketika mereka sampai di ujung, ada pintu besi, dan ada tempat untuk memasukkan kunci di atasnya. Melihat Hua Xiangyue hendak mendobrak pintu dengan lambaian tangannya, Chen Xiang buru-buru menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, saya punya kuncinya. Kuncinya universal. Selama pintu kebun obat Li Tianjun dapat dibuka, setelah memasukkan kunci Chen Xiang dan memutarnya, pintu besi akan terbuka secara otomatis. Baik Chen Xiang dan Hua Xiangyue menegangkan saraf mereka, menahan napas saat mereka melihat pintu besi perlahan terbuka, dan energi spiritual yang kaya keluar darinya membuat mereka merasa terangkat, terutama ketika mereka mencium bunga spiritual yang kuat dan rumput spiritual aroma unik membuat mereka semakin bersemangat. Pintu terbuka, dan Chen Xiang dan Hua Xiangyue dapat melihat taman obat yang indah di dalam, dengan banyak bunga, tanaman, dan pohon di luar pintu, dan mereka mengenali beberapa ramuan langka dalam sekejap. Dan ketika mereka masuk, mereka hanya melihat seorang lelaki tua menatap mereka sambil tersenyum. Sebenarnya ada orang di sini, yang membuat Chen Xiang dan Hua Xiangyue sedikit ketakutan. Bab 455 Murid Raja Pil. Orang tua itu sepertinya tahu bahwa Chen Xiang dan yang lainnya akan datang, jadi dia tidak terkejut sama sekali, tetapi Chen Xiang dan Hua Xiangyue saya tidak mengerti mengapa ada orang di sini di tempat ini yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Hal pertama yang dipikirkan Hua Xiangyue adalah bahwa lelaki tua ini mungkin Raja Alkimia Li Tianjun, tetapi Chen Xiang tahu itu Li Tianjun sudah pergi ke surga, Wu Changhong masih temui dia di atas. Kamu siapa? Tanya Chen Xiang, wajahnya penuh kewaspadaan, baik dia maupun Hua Xiangyue tidak bisa melihat kekuatan lelaki tua itu. Pria tua itu mengenakan kemeja putih yang sangat tua, dan dia berpakaian sangat rapi, dengan senyum damai di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, akulah yang menunggumu. Pada saat ini, Chen Xiang dan Hua Xiangyue memperhatikan bahwa tempat yang penuh dengan ramuan ditutupi oleh formasi, yang merupakan formasi yang sangat kuat. Meskipun taman obat berada jauh di bawah tanah, itu seperti dunia misterius di dalamnya, dan langit biru dapat terlihat. Apa yang kamu tunggu kami di sini? Chen Xiang bertanya lagi. Aku sudah menunggumu di sini sejak pendirian kebun obat ini. Ngomong-ngomong, kebun obat ini didirikan oleh tuannya. Aku sudah lama di sini untuk merawatnya, dan aku tidak ingat bagaimana bertahun-tahun.
Orang tua itu tertawa. Chen Xiang dan Hua Xiangyue terkejut lagi. Lelaki tua ini ternyata magang Raja Alkimia Li Tianjun. Jangan khawatir, kamu bisa mendapatkan ramuan itu, tetapi kamu harus lulus ujian, kata lelaki tua itu. Chen Xiang dan Hua Xiangyue saling memandang, dan Chen Xiang bertanya, tes apa? Melihat Chen Xiang dan Hua Xiangyue berpegangan tangan erat, lelaki tua itu bertanya dengan curiga, apakah kamu suami dan istri? Atau saudara kandung? Terlalu banyak perbedaan kekuatan benar. Jika pria itu lebih kuat dari wanita itu, maka itu masuk akal. Chen Xiang sedikit tersenyum, benar, kita adalah suami dan istri. Hei, nak, jangan bohong padaku, Pak Tua. Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak keluar, dunia luar seharusnya tidak menjadi begitu keterlaluan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hua Xiangyue menatap kosong pada Chen Xiang, melepaskan tangan Chen Xiang, dan berkata, saya berteman dengannya, tes macam apa itu? Jika terlalu mengerikan, kami tidak akan melakukannya, bersaing saja dengan saya untuk mencoba alkimia. Cukup gunakan ramuan di kebun obat ini untuk bersaing, dan saya akan membuat pil apa saja, hanya dengan lulus tes saya, Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kebun obat ini, bukan? Terlalu banyak? Pria tua itu memandang Hua Xiangyue dan berkata, dia diam-diam terkejut dengan api di tubuh Hua Xiangyue. Dia bisa melihat bahwa Hua Xiangyue adalah pengontrol api yang sangat kuat, dan kekuatannya kuat, jadi dia pasti seorang alkemis tingkat tinggi. Dan Chen Xiang, seorang lelaki kecil yang lemah, benar-benar diabaikan oleh lelaki tua itu, yang membuat Chen Xiang sangat tidak layak. Tidak masalah. Hanya saja aturan kompetisimu tidak boleh terlalu ketat, kamu tidak bisa memintaku untuk memperbaiki elisir, kata Hua Xiangyue. Pria tua itu mengangguk, dan bertanya, apa pil tertinggi yang bisa kamu saring? Tingkat menengah surga. Hua Xiangyue berkata dengan ringan, yang membuat takut Chen Xiang dan lelaki tua itu. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa Hua Xiangyue adalah terbatas harus menjadi pil tingkat surga tingkat rendah, tetapi jika Anda dapat memperbaiki pil tingkat surga tingkat menengah, itu adalah sekte alkimia. Jika Anda naik ke Danzong, Anda akan menjadi raja alkimia. Ini adalah batas alkemis di dunia fana. Meskipun Danzong lebih buruk dari raja alkimia, jarang digunakan di dunia fana. Lebih penting lagi, Hua Xiangyue adalah wanita dengan kekuatan yang kuat, terlihat muda dan cantik, serta memiliki masa depan yang cerah. Baiklah, aku akan membuat aturan untukmu, dan kemudian bersaing denganku. Orang tua itu sangat bersemangat saat ini, ketika tuannya memintanya untuk tinggal di sini, dia langsung setuju, tetapi dia tinggal selama bertahun-tahun, dia di sini kesepian sampai mati, dan jarang ada orang yang datang. Orang tua itu telah belajar alkimia di sini sepanjang hari, dan sekarang dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh, tentunya dia harus bersaing dengan Hua Xiangyue. Orang tua, apakah Anda magang Raja Alkimia Li Tianjun? Bolehkah saya menanyakan nama dan nama keluarga Anda? Tanya Chen Xiang, dia juga ingin bersaing dengan orang tua ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk alkimia tingkat tinggi, tetapi dia masih sangat membantu dirinya sendiri untuk alkimia tingkat misterius percaya diri. Dia sekarang adalah alkemis muda nomor 1 di dunia seni bela diri biasa. Pria tua itu mengangguk dan berkata, saya diadopsi oleh tuannya, jadi saya mengambil nama belakangnya, nama saya Li Baojun, bagaimana dengan Anda? Chen Xiang. Hua Xiangyue. Li Baojun berkata, jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda bersaing dengan saya butuh banyak keberuntungan untuk memperbaiki pil semacam ini, dan butuh banyak waktu dan pemorosan bahan obat jika Anda menggunakannya dalam kompetisi. Senior Li, beritahu Anda benar. Peta saya mendapatkannya. Saya pikir kita berdua harus menerima ujian, nak. Saya juga telah belajar seni alkimia selama lebih dari 10 tahun, kata Chen Xiang. Li Baojun sama sekali tidak ingin bersaing dalam alkimia dengan anak seperti Chen Xiang. Dia melihat bahwa Chen Xiang masih sangat muda dan kekuatannya lemah. Dia memperkirakan bahwa usia Chen Xiang seharusnya sekitar 30 atau 40 tahun, jadi dia pasti tidak akan jauh lebih baik dalam alkimia. Hua Xiangyue mengetahui bahwa Li Baojun memandang rendah Chen Xiang, dan diam-diam merasa tidak senang pada Chen Xiang. Dia sangat mengagumi kemampuan alkimia Chen Xiang.
Jika itu adalah kompetisi untuk menyempurnakan alkimia tingkat rendah, dia akan bersedia untuk sujud. Memang benar dia membawaku ke sini. Jika dia mendapatkan kebun obat, apakah dia membaginya denganku atau tidak tergantung pada suasana hatinya? Hua Xiangyue tertawa. Li Baojun mengerutkan kening. Dia merasa bahwa dunia telah berubah. Seorang anak laki-laki seperti semut dapat memerintah seorang wanita yang sangat kuat dalam kekuatan dan alkimia. Apalagi wanita ini secantik bunga dan batu giok, dan secantik peri. Dia merasa bahwa aroma bunga ada yang salah dengan otak Yu. Li Baojun masih sangat berprinsip, kebun obat harus diserahkan, tetapi mereka yang mendapatkan kebun obat harus lulus ujian sebelum berhak mendapatkannya. Oke, aku akan memaksakannya sedikit, biarkan kalian berdua bersaing denganku, dan aku akan melawan kalian berdua. Jika kamu masih tidak bisa mengalahkanku, maka kamu tidak pantas mendapatkan kebun obat ini, kata Li Baojun. Ada banyak obat mujarab di kebun obat, kelas tertinggi adalah kelas atas di tingkat prefektur, yang terendah adalah Zenyuan dan Baiyusan, DLL, dan ada banyak jenis obat misterius seperti Refining Foundation Building Pill, 5 elemen True Yuan Pill, Ming Yuan Pill, DLL. Ada juga beberapa bahan obat untuk pil tingkat rendah, tingkat misterius tingkat menengah dan tingkat tinggi, tetapi tidak banyak. Jangan khawatir tentang aturan kompetisi, itu akan adil. 2 dari 3 putaran, yang pertama memenangkan 2 putaran akan dianggap sebagai pemenang. Nak, pil tertinggi apa yang bisa kamu sempurnakan? Li Baojun bertanya. Chen Xiang berkata, Xuan tingkat rendah. Li Baojun terkejut, dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiang paling banyak adalah tingkat spiritual tingkat tinggi, tetapi dia tidak berharap untuk dapat melangkah ke tahap Xuan tingkat rendah di usia muda. Tentu saja, orang-orang seperti itu bukan tanpa, tetapi sangat sedikit. Dalam dunia seni bela diri fana yang begitu besar, tidak banyak orang yang dapat menyempurnakan alkimia tingkat rendah Xuan pada usia Chen Xiang. Tunggu, aku ingin perbandingan yang lebih baik, yang tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga memungkinkan kita berdua menunjukkan tingkat alkimia, kata Li Baojun. Bab 456 yang kecil versus yang tua. Ada gazebo di taman obat. Chen Xiang dan Hua Xiangyue sedang duduk di sana, minum teh beraroma manis dan lezat, sambil menunggu Li Baojun memikirkan kompetisi alkimia. Chen Xiang menyentuh rambut hitam lurus dan panjang Hua Xiangyue. Hua Xiangyue tidak membicarakannya, tetapi hanya menatapnya dengan sepasang mata indah yang begitu menawan hingga bisa meneteskan air. Chen Xiang seperti anak kecil di matanya, tapi terkadang sangat jantan. Penjahat kecil, aku mungkin harus mundur sebentar setelah aku kembali. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, cari Meng Er, kata Hua Xiangyue. Chen Xiang ingin memberi Hua Xiangyue beberapa bahan obat pil pengembalian kehidupan dan buah peramal. Dia bertanya, berapa lama Anda ingin mundur? Bagaimana jika saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan kepada Anda? Dan Xiang Taoyuan, pergi. Lalu kamu langsung pergi ke area terlarang dan Xiang Taoyuan untuk menemukanku, dan kamu hanya bisa masuk ke sana dengan izinku. Hua Xiangyue mengeluarkan manik putih dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Ketika saatnya tiba, kamu bisa mengeluarkan manik ini dan masuk dengan aman. Juga, setelah kamu masuk, sebaiknya jangan berteriak dengan santai. Aku akan tahu jika seseorang masuk, kata Hua Xiangyue. Chen Xiang mengangguk, mengambil manik itu dan memainkannya. Li Senior, kamu seharusnya mendapatkan banyak ramuan dengan menjaga taman obat ini. Chen Xiang berteriak ke sebuah kolam tidak jauh dari sana, di mana Li Baojun sedang duduk di sana memikirkan sesuatu. Li Baojun berkata, tentu saja, banyak ramuan sudah matang, saya hanya bisa memetiknya. Untuk melanjutkan penanaman, tetapi sebagian besar adalah ramuan tingkat rendah. Dapatkan bentuk tubuh. Ekor kuda halus Xiangyue, karena aroma yang tercium darinya sangat kuat. Saudari Xiangyue, mengapa kamu memiliki aroma yang menyenangkan di tubuhmu? Apakah itu alami? Chen Xiang tersenyum dan berkata, darahmu juga harum. Hua Xiangyue memutar lengannya, jangan sebutkan itu lagi. Benda. Memikirkan hal memalukan tentang Chen Xiang yang terbaring di antara dadanya dan menghisap darah, pipinya menjadi sedikit merah, membuat Chen Xiang tertawa tak terkendali. Kamu harum sekali. Jika aku memelukmu untuk tidur, aku pasti akan tidur nyenyak.
Chen Xiang berpikir dengan liar, yang menyebabkan dia dipukul di kepala oleh Hua Xiangyue lagi. Li Baojun tidak tahan lagi. Pria tampan dan wanita cantik ini menggoda dan memaki di depannya, yang membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa wanita yang begitu baik, Hua Xiangyue, akan berhubungan seks dengan anak nakal seperti itu. Diam, kata Li Baojun. Membosankan memikirkan pertandingan begitu lama. Chen Xiang mendengus, yang membuat Li Baojun diam-diam merasa jijik. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menahan diri nanti, dan dia ingin memberi pelajaran berat pada bocah kecil Chen Xiang ini. Chen Xiang dan Hua Xiangyue menunggu lebih dari 1 jam sebelum Li Baojun berkata dengan lantang, "Saya telah memutuskan, kalian datang ke sini." Setelah lewat, Li Baojun berkata, "Anak Anda hanya dapat memurnikan pil bermutu rendah di tingkat tertinggi. Level, jadi ini membuatmu saya telah menghabiskan banyak brainstorming. Saya hanya bisa memikirkan 2 pertandingan sekarang. Jika 2 pertandingan selesai, akan ada pertandingan ketiga, dan saya akan memikirkannya nanti." Chen Xiang berkata dengan jijik, setelah memikirkannya begitu lama, hanya 2 pertandingan. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, jika saya memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, maka saya menang, dan saya tidak perlu memikirkan kontennya. Game ketiga, kata Li Baojun. Kamu sangat buruk. Chen Xiang terdiam. Li Baojun berkata, isi kompetisi tidak rumit, ini sangat sederhana. Babak pertama adalah membandingkan pemurnian alkimia tingkat Xuan tingkat rendah, untuk melihat siapa yang dapat memperbaikinya lebih cepat, dan tingkat pemurniannya adalah lebih tinggi. Ini dapat dilihat bahwa seorang alkemis tingkat pemurnian sejenis pil tingkat Xuan tingkat rendah. Tapi ini kerugian bagimu, karena aku adalah alkemis tingkat tinggi, jadi yang terbaik adalah membiarkan gadis ini datang dan bersaing denganku. Bagaimanapun, kalian berdua, terserah kalian untuk putuskan siapa yang ingin bertarung. Li Baojun berpikir bahwa persaingan Chen Xiang dengannya akan menjadi penghinaan besar baginya. Melihat penghinaan di matanya, Chen Xiang diam-diam bersumpah bahwa dia akan membuat lelaki tua yang tidak tahu apa-apa tentang tinggi badannya ini kehilangan semua giginya. Saya memiliki 40 salinan bahan obat dari 5 elemen pil esensi sejati di sini, dan saya akan meletakkannya di sini sampai pemurnian selesai. Permainan pertama selesai. Aturannya seperti ini. 40 bahan obat digunakan oleh kami. Di saat yang sama jika kecepatan pemurnian Anda tidak sebaik saya, pada akhirnya Anda pasti akan tersedak lebih sedikit dari saya. Artinya, jika saya lebih cepat, saya dapat memperbaiki 35 eksemplar, kata Li Baojun. Hal ini membuat Chen Xiang mengatakan bahwa Hua Xiangyue diam-diam terhibur. Ketika mereka mendengar aturan ini, mereka tahu bahwa pemenangnya sudah terbagi. Mereka juga membenci Li Baojun ini. Jika itu adalah seorang alkemis dengan level yang sama, metode ini memang adil, tetapi seorang alkemis tingkat tinggi. Ketika seorang alkemis tingkat tinggi dibandingkan dengan alkemis tingkat rendah, alkemis tingkat tinggi pasti memiliki keunggulan, karena kecepatannya lebih cepat dan ada lebih banyak terburu-buru untuk disempurnakan. Tentu saja, baik Chen Xiang maupun Hua Xiangyue mengerti bahwa Li Baojun ingin Hua Xiangyue bergerak. Kamu tidak punya masalah? Li Baojun bertanya. Tidak masalah. Chen Xiang dan Hua Xiangyue menjawab pada saat yang sama, tidak heran jika ada masalah, jika itu adalah alkemis tingkat rendah lainnya, mereka mungkin kalah, tetapi Chen Xiang berbeda, bahkan Hua Xiangyue berpikir bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiang. Bagaimana dengan putaran kedua? Hua Xiangyue bertanya. Putaran kedua adalah menyempurnakan 3 pil tingkat Xuan tingkat rendah yang paling umum, yang akan dinilai dari perspektif komprehensif, seperti kualitas pil, kecepatan pemurnian pil, dan jumlah pil yang diproduksi. Kita semua alkemis mengetahui hal ini dengan baik. Cukup bagi kita untuk mengakui kekalahan secara sadar. Li Baojun berkata, kalian baik-baik saja. Baik. Chen Xiang dan Hua Xiangyue menggelengkan kepala, mereka diam-diam bahagia karena Chen Xiang sangat yakin akan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Orang tua, kamu dikutuk. Pikir Chen Xiang dalam hatinya. Li Baojun mengeluarkan 40 salinan bahan obat untuk memurnikan pil esensi sejati 5 elemen, dan memasukkannya ke dalam keranjang. Semuanya berantakan. Jika Anda ingin meminumnya,
Anda harus memilihnya sendiri, dan ada banyak obat bahan berkualitas buruk di dalam. Sekarang kita semua memilih satu dari masing-masing dan memulai alkimia pada saat yang sama. Sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan bersaing denganku? Li Baojun bertanya. Aku datang, kata Chen Xiang. Li Baojun mengerutkan kening, menatap Hua Xiangyue, dan melihat bahwa Hua Xiangyue tidak menanggapi. Hei, bukan hal yang baik bagi orang muda untuk menjadi terlalu kuat. Li Baojun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Chen Xiang benar-benar ingin mengatakan, bukan hal yang baik bagi seorang lelaki tua untuk terlalu memandang rendah orang. Li Baojun dan Chen Xiang mulai memilih bahan obat dari keranjang, mereka semua memilih yang baik terlebih dahulu, jika kecepatan penyulingan cepat, mereka bisa memilih yang baik, dan meninggalkan yang buruk ke yang lambat. Setelah pemilihan dilakukan, sekarang saatnya untuk memeriksa tungku alkimia kedua belah pihak. Kamu bisa mulai sekarang. Anak kecil, bekerja keras. Li Baojun tersenyum menghina, sangat memandang rendah Chen Xiang. Chen Xiang tidak mengambil hati ini, dan mulai mengatur bahan obat. Bab 457 Kesenjangan yang mengejutkan. Hua Xiangyue sangat percaya pada Chen Xiang. Dia secara pribadi telah melihat Chen Xiang berpartisipasi dalam banyak kompetisi alkimia, dan hampir setiap saat dia bisa mendapatkan hasil terbaik. Apa yang membuat Hua Xiangyue lebih penasaran adalah tungku alkimia Chen Xiang yang diukir seperti batu delima. Sebelumnya, dia berpikir bahwa keterampilan alkimia Chen Xiang sangat bagus karena tungku alkimia itu. Dia berpikir begitu, tetapi dia masih merasa ada yang salah dengan tungku alkimia. Saat berurusan dengan bahan obat, Chen Xiang dan Li Baojun sama cepatnya, yang mengejutkan Li Baojun, tapi dia masih tidak menyangka Chen Xiang bisa mengalahkannya. Setelah bahan obat dimasukkan ke dalam alkimia, Chen Xiang dan Li Baojun mulai menyempurnakan alkimia dengan serius. Pada saat ini, Chen Xiang mendesak pembentukan waktu di tungku Yanlong untuk mempercepat waktu di dalam. Dengan cara ini, waktu di dalam tungku Yanlong berbeda dari waktu di luar. 10 jam berlalu di dalam, tetapi di luar itu hanya 1 juga. Bahkan jika tidak ada tungku harta karun Yanlong, jika Chen Xiang menggunakan tungku sihir ajaib, mengandalkan api matahari surgawi dan bakat alkimia, kecepatan pemurnian akan sangat cepat. Tapi sekarang, sepertinya sudah lama berlalu untuk kesadarannya di dalam tungku alkimia, tetapi hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu di luar. Hanya dalam beberapa saat, Chen Xiang membuka tungku alkimia, dan mengeluarkan 10 pil esensi sejati 5 elemen darinya. Hal ini membuat mata lama Li Baojun hampir keluar, karena tidak butuh waktu lama setelah start, dan Chen Xiang sudah berlatih sebentar, dan kecepatan ini luar biasa cepat. Hua Xiangyue juga takut dengan kecepatan Chen Xiang yang menantang langit. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa cepat Chen Xiang, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam lebih sedikit. Dengan ledakan, tungku alkimia Li Baojun mengeluarkan suara teredam, dan dia benar-benar terbuka, yang membuatnya memerah karena malu, karena dia terganggu oleh kecepatan alkimia Chen Xiang yang tidak masuk akal. Ini tidak mungkin, teriak Li Baojun, dan bergegas untuk memeriksa kotak batu giok di sebelah tungku alkimia Chen Xiang. Dia mengambil 10 pil esensi sejati 5 elemen dan melihatnya dengan hati-hati. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan kualitasnya sangat bagus. Ada banyak alkimia, tetapi yang paling mencengangkan adalah kecepatan alkimia Chen Xiang. Tapi Chen Xiang mengabaikan Li Baojun, dia sedang mengambil bahan obat di keranjang. Seriuslah. Chen Xiang berkata kepada Li Baojun, itu membuat Li Baojun merasa seperti sedang dicambuk, sekarang dia tahu bahwa Chen Xiang bukan anak nakal biasa. Li Baojun menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, jika tidak, dia akan kalah dalam pertandingan pertama, yang akan sangat memalukan baginya. Dia berbicara tentang seseorang yang dapat memurnikan pil tingkat surga, tetapi dia dikalahkan oleh orang yang hanya bisa memperbaiki pil dikalahkan oleh bocah yang membuat alkimia tingkat rendah tingkat Xuan. Bagaimana dia bisa bertemu orang jika itu menyebar? Chen Xiang mengandalkan kemampuan akselerasi waktu di tungku Yanlong, dan kecepatan alkimia memang telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Ini adalah situasi di mana dia telah menghabiskan semua kekuatannya, belum lagi dia sekarang dalam kondisi pamungkas, api matahari di tubuhnya tapi bawa ke tingkat berikutnya. Aneh, nyala apiku jauh lebih kuat. Apakah karena telah menjadi lebih kuat dalam 10 hari terakhir?
Mungkinkah karena aku menghisap darah Hua Xiang Yue? Ketika Chen Xiang sedang menyempurnakan alkimia barusan, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan apinya. Bagus, tapi sulit baginya untuk mengerti. Dengan cara ini, Hua Xiang Yue harus memiliki jiwa api. Jiwa api menyatu menjadi daging dan darah manusia. Kamu menghisap begitu banyak darahnya, jadi kamu menghirup banyak kekuatan jiwa apinya ke dalam tubuhmu dan jiwa api Tianyangmu. Perpaduan, kata Sumei Yao. Chen Xiang telah mencobanya dengan Wu Qianqian sebelumnya, dan kedua jiwa api itu dapat digabungkan menjadi satu, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Li Baojun sangat kesal sekarang, karena dia memikirkan kecepatan wajah Chen Xiang. Dia tidak bisa tenang untuk membuat alkimia, dia telah memeriksa ramuan Chen Xiang. Itu adalah pil esensi sejati 5 elemen asli, tidak peduli dalam istilah kualitas atau mutu jumlah pil yang dihasilkan adalah jenis yang paling baik. Secara bersama-sama, Chen Xiang telah menyempurnakan Xuan Grade Pil ke kondisi puncak. Dia memang lebih rendah dari Chen Xiang dalam hal ini. Segera, Chen Xiang menyelesaikan tungku lain. Tetapi Li Baojun tidak hanya gagal memperbaiki satu tungku, tetapi juga meledakkan satu tungku, yang menyebabkan pukulan telak bagi Li Baojun. Meski begitu, Li Baojun adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia akan segera tenang dan berlatih tungku, tetapi dia hanya memiliki 8 pil esensi sejati 5 elemen kali ini, dan Chen Xiang tungku semuanya 10 biji-bijian. Li Baojun telah menjaga di sini begitu lama, tetapi bahan obat dari pil esensi sejati 5 elemen masih terbatas. Dia awalnya adalah seorang alkemis tingkat tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan memurnikan bahan obat tingkat rendah seperti itu. Tidak seperti Chen Xiang, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia menanam sejumlah besar pil esensi sejati 5 elemen dan memurnikan banyak pil esensi sejati 5 elemen, jadi dia sangat mahir dalam memurnikan ramuan semacam ini, dan dia memiliki keuntungan besar dalam hal ini. Setengah jam berlalu, Chen Xiang telah memurnikan 8 tungku 5 elemen pil esensi sejati, dan Li Baojun hanya memiliki 2 tungku, tetapi Li Baojun tetap tenang dan tidak menjadi kacau karena ini. Hua Xiang Yue, yang menonton dari samping, melihat bahwa Chen Xiang memimpin begitu banyak sejak awal, dia diam-diam bahagia, karena Li Baojun memandang rendah Chen Xiang sebelumnya, tetapi sekarang Chen Xiang berada di depan dengan celah besar, dia tahu itu Li Baojun pasti sangat tidak nyaman. Jika dia muncul, mungkin dia tidak akan bisa menang dengan mudah seperti Chen Xiang. Waktu berlalu dengan cepat. Chen Xiang, yang benar-benar tenggelam dalam alkimia, tidak merasa bahwa waktu berlalu sama sekali. Dia melihat tungku pil esensi sejati 5 elemen, dan dia merasa sangat bahagia di hatinya. Dan selalu keren. 28 oven. Sebanyak 285 elemen pil esensi sejati ditumpuk di kotak batu giok itu, dan itu adalah semacam kenikmatan untuk dilihat, tetapi Li Baojun hanya memurnikan 11 tungku, dan bahkan meledakkan satu tungku, total 88 pil. Dia tidak memiliki pil sebanyak Chen Xiang, jadi dari semua aspek, dia benar-benar dikalahkan. Hei, jika kamu memurnikan bahan obatmu untukku, aku bisa mendapatkan lebih dari 10 pil. Seharusnya sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah sekarang. Chen Xiang tersenyum bangga, yang membuat Li Baojun tersipu. Sebelumnya, dia penuh dengan harga diri. Percaya diri, berpikir bahwa dia bisa membuat Chen Xiang kalah dengan cara yang sangat buruk, tetapi siapa yang tahu bahwa sekarang dia kalah tanpa malu-malu. Masih ada 2 pertandingan lagi. Yang ini adalah kelalaian saya, dan saya juga meremehkan Anda. Saya pasti akan memenangkan yang berikutnya, kata Li Baojun, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia mengira dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Anda tidak boleh menjadi botak karena pukulan sekecil itu. Chen Xiang hanya tersenyum, pil ini untukmu, kan? Jika kamu menang pada akhirnya, aku akan memberikan semuanya untukmu. Li Baojun juga membenci pil tingkat rendah ini, tidak masalah baginya kegunaan. Babak berikutnya adalah kompetisi untuk menyempurnakan 3 pil tingkat rendah tingkat Xuan yang paling umum digunakan. Chen Xiang khawatir Li Baojun akan membiarkannya memperbaiki pil pintu samping yang belum dia sempurnakan sebelumnya, tetapi dia tidak takut, dia memiliki metode pemurnian. Selain itu, kungfu pemurnian pil tingkat rendah tingkat Xuan telah disempurnakan, bahkan jika Anda menemukan yang belum Anda sempurnakan sebelumnya, Anda dapat dengan mudah menghadapinya. Bab 458 Pil Pemurnian Tulang.
Li Baojun berkata bahwa dia akan beristirahat selama setengah jam sebelum memulai pertandingan berikutnya. Dia melakukan ini untuk membiarkan dirinya menarik napas dan menenangkan diri. Sekarang dia seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tanpa mentalitas kendur barusan. Dia melihat bahwa Chen Xiang menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen dengan begitu mudah, dan kecepatannya sangat cepat. Dan dia menghasilkan 2 pil lagi dari dia, itu menunjukkan bahwa dasar alkimia Chen Xiang sangat kuat. Li Baojun berpikir bahwa bahkan tuannya dan Wang Li Tianjun tidak dapat menandingi Chen Xiang dalam menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen. Meskipun apa yang disempurnakan oleh Chen Xiang hanyalah kelas misterius tingkat rendah, tetapi begitu Chen Xiang dapat memperbaiki pil tingkat tinggi, itu akan menjadi seperti sekarang, dengan kualitas tinggi, kecepatan cepat, dan lebih banyak pil. Ini dilakukan berdasarkan fondasi yang sangat kokoh. Dia telah melihat banyak orang jenius, tapi ini pertama kalinya dia melihat seorang jenius seperti Chen Xiang yang begitu stabil dan tidak sombong. Jika suatu hari dia bisa mencapai ranah Raja Alkimia, dia adalah orang yang cukup kuat. 3 pil Xuan tingkat rendah berikutnya yang disempurnakan sangat berguna. Tentu saja, ini hanya untuk prajurit tingkat rendah, seperti Anda. Li Baojun berpikir bahwa Chen Xiang masih seorang pejuang dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xiang tersenyum. Alkimia tingkat rendah tingkat Xuan tidak terlalu berguna bagi saya, yang saya butuhkan adalah tingkat menengah tingkat Xuan atau tingkat tinggi. Li Baojun terkejut, dan bertanya, apa kekuatanmu sekarang? Baru saja promosikan ke ranah pamungkas, tahap awal Lingwu. Chen Xiang menjawab. Li Baojun menelan ludahnya, dia benar-benar ingin menanyakan usia Chen Xiang, tetapi dia tetap tidak bertanya, dia khawatir dia akan dipukul, dan dia bisa belajar menjadi begitu tinggi cukup menakutkan untuk berpikir bahwa mungkin memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa dan kekuatan yang mengesankan. 3 jenis pil ini adalah pil esensi sejati 5 elemen, pil pembangun fondasi, dan pil pencuci tulang. Apakah Anda keberatan? Li Baojun bertanya. Apakah pil pencuci tulang sangat umum digunakan? Sangat sulit bagi Chen Xiang untuk menemukan bahan obat untuk pil pencuci tulang. Ini adalah sejenis pil yang dapat memperkuat tubuh fisik seorang prajurit. Ini sangat berguna, tetapi tidak sering tersedia. Ada banyak di masa lalu, tetapi mereka menjadi sangat langka dalam 10.000 tahun terakhir, kata Hua Xiangyue. Chen Xiang mengangguk, tidak masalah, mari kita mulai sekarang. Dia sangat akrab dengan pil pendirian yayasan dan pil esensi sejati 5 elemen, tetapi dia tidak pernah menyempurnakan pil pencuci tulang. Kesulitan pemurnian pil pencuci tulang tidak sebaik pil esensi sejati 5 elemen, tetapi Chen Xiang masih belajar dari beberapa buku bahwa itu masih cukup sulit, dan sekarang dia hanya dapat menggunakan metode pemurnian untuk mencoba memperbaikinya. Ia merasa bahwa ini juga merupakan metode dan peluang untuk meningkatkan penerapan metode evolusi. Li Baojun menyerahkan 3 kotak batu giok kepada Chen Xiang, masing-masing berisi 3 bahan obat, 2 di antaranya dia kenal, yaitu bahan obat Zuji dan Wusing Senyuan dan yang lainnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, kecuali beberapa selain bahan obat pembantu ginseng, shou, dan Ganoderma lucidum. Ada 3 buah berwarna hitam yang sulit disentuh, seperti bola besi. Melihat ekspresi Chen Xiang, Hua Xiangyue dapat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Chen Xiang memurnikan pil pencuci tulang. Sebelum itu, Chen Xiang juga memintanya untuk membantu mengumpulkan bahan obat untuk pil pencuci tulang, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Apakah kamu tidak pernah memurnikan pil pencuci tulang sebelumnya? Li Baojun juga memperhatikannya, karena Chen Xiang penuh rasa ingin tahu saat dia memegang 3 buah seperti bola besi. Chen Xiang mengangguk, ini harus menjadi bahan obat utama dari pil pencuci tulang, buah jiwa besi. Saya mendengar bahwa itu lebih kaku daripada besi, dan bahkan lebih sulit untuk dilebur. Li Baojun berkata dengan heran, kamu belum pernah memperbaikinya sebelumnya. Mengapa Anda mengatakan bahwa tidak ada masalah sekarang? Ini sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Chen Xiang tersenyum ringan, tidak apa-apa, saya hanya ingin mencoba. Karena bahan obat dari pil pencuci tulang ini sekarang langka, dan sangat jarang menemukan mereka, tentu saja saya ingin mati-matian mencoba memperbaikinya. Apa yang dikatakan Chen Xiang benar, selama dia melihat beberapa bahan obat langka, dia mau tidak mau ingin melakukannya. Sempurnakan mereka. Li Baojun benar-benar terkejut, dan memandang Chen Xiang dengan heran.
Dia tidak pernah memurnikan sejenis pil, tetapi dia bisa mengatakan hal seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa Chen Xiang memahami keterampilan yang tinggi, level alkemis harus dikuasai, metode latihan. Dalam kognisi Li Baojun, hanya ketika dia mulai belajar menyempurnakan alkimia bermutu tinggi atau rendah pada tingkat misterius, barulah dia mulai mempelajari metode alkimia sialan, yang merupakan metode alkimia yang sangat memakan energi dan memakan otak. Jika Anda tidak dapat mempelajari tekniknya, Anda tidak akan dapat memasuki tahap alkemis tingkat tinggi. Dan sekarang Chen Xiang hanya menyempurnakan alkimia tingkat rendah tingkat misterius, dan dia telah menguasai keterampilan alkimia tingkat lanjut ini, dia dapat dikatakan jenius di antara para jenius. Li Baojun mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum melambat, dan bertanya dengan serius, apakah Anda benar-benar tahu cara berlatih? Chen Xiang menjawab, pertama kali saya memurnikan pil esensi sejati 5 elemen, saya menggunakan metode melakukan pemurnian metode, dan kondisi saat itu masih sangat buruk. Pada saat itu, Chen Xiang tidak memiliki tungku pil, dan dia menggunakan mana untuk berubah menjadi tungku pil transparan untuk pemurnian. Itu bahkan lebih sulit, tapi itu juga karena ini, dia membiarkan dia telah meletakkan dasar yang kokoh untuk metode evolusi. Ini juga karena Hua Xiangyue, jadi Chen Xiang sangat berterima kasih padanya. Siapa tuanmu? Li Baojun bertanya tanpa sadar, lalu menatap Hua Xiangyue. Untuk seseorang yang memiliki dasar alkimia yang kuat di usia muda, tuannya pasti tidak sederhana. Ada 3 orang yang mengajari saya alkimia, satu adalah dia, yang lain adalah sesepuh dari sekte Taiwu saya, dan kemudian ada seorang senior tua. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya, ketika dia berada di Akademi Raja Taidan, penatua dan juga membimbingnya dalam alkimia, yang juga sangat menguntungkannya saat itu. Dan Hua Xiangyue memberi Chen Xiang banyak masalah selama kompetisi alkimia di Danxiang Taoyuan, memaksa Chen Xiang untuk menerobos kemacetannya sendiri, sehingga menguasai metode alkimia dan tungku ajaib. Li Baojun menghela nafas panjang, wajahnya sangat serius. Dia tahu bahwa dia hanya memandang rendah orang lain. Dia percaya bahwa jika Chen Xiang bisa mencapai levelnya, prestasinya pasti akan jauh melampaui dia. Pada awal kompetisi kedua, Li Baojun sangat menyukai kompetisi ini, karena jika dia kalah dalam kompetisi ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Dia adalah seorang alkemis tua yang bermartabat, sangat dekat dengan sekte alkimia, tetapi dia masih kalah dengan anak itu, hidupnya sia-sia. Chen Xiang dan Li Baojun mulai memproses bahan obat, dan Li Baojun memprosesnya terlebih dahulu. Yang dia sempurnakan pertama kali adalah pil esensi sejati 5 elemen, tetapi yang tidak dipahami Li Baojun adalah bahwa Chen Xiang benar-benar memproses 2 salinan obat tersebut. Bahan, yang merupakan pil esensi sejati 5 elemen dan sujidan. Melihat ini, Hua Xiangyue sedikit tersenyum, dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Chen Xiang belum pernah memurnikan pil pemurnian tulang sebelumnya, jadi dia membutuhkan banyak waktu untuk menjalankan metode pemurnian saat memurnikan, dan juga perlu memperlambat untuk mengulur waktu. Dia tidak punya pilihan selain menyempurnakan pil pendirian yayasan dan 5 elemen Stru Essence pil secara bersamaan. Hua Xiangyue tahu bahwa dia akan segera dapat melihat adegan Chen Xiang memurnikan 2 tungku pil pada saat yang sama. Ini masih merupakan pemandangan yang mengejutkan baginya. Sejak saat itu, dia diam-diam mencobanya, meskipun itu bisa berhasil. Namun, mereka jauh lebih rendah dari Chen Xiang dalam segala aspek. Bab 459 Tantangan Baru. Li Baojun sedang membuat alkimia sambil memperhatikan gerakan Chen Xiang. Dia ingin melihat proses alkimia Chen Xiang. Chen Xiang menanganinya dengan baik setelah bahan obat Zuji Pil dan Vive Elements True Yuan Pil. Masukkan Vive Elements True Yuan Pil ke dalam tungku harta karun Yanlong, karena Vive Elements True Yuan Pil lebih sulit untuk disempurnakan daripada Zuji Pil, jadi lebih tepat menggunakan Yanlong tungku harta karun. Melihat Chen Xiang menuangkan api ke tungku alkimia dengan satu tangan, Li Baojun merasa sedikit aneh, dan dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Chen Xiang mengambil bahan obat dari pil pendirian yayasan. Apa yang akan dia lakukan? Li Baojun bertanya pada dirinya sendiri. Chen Xiang melepaskan mana, mengandalkan mana untuk berubah menjadi tungku alkimia transparan, yaitu tungku sihir ajaib, yang merupakan tungku alkimia tak terlihat.
Ketika dia memasukkan bahan obat dari pil pendirian yayasan ke dalam tungku harta karun ajaib, itu hampir membuat Li Baojun ketakutan sehingga tungku itu meledak. Li Baojun melihat bahwa bahan obat dari pil pendirian yayasan tampaknya berada dalam tungku alkimia transparan, yang terletak di lapisan tengah tungku alkimia, melayang di udara. Ini membuatnya ingin mengeluarkan bola matanya dan membersihkannya untuk melihat apakah dia terpesona. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh dalam hidupnya. Hal yang mengejutkannya masih akan datang. Chen Xiang menuangkan api ke tungku harta karun ajaib, dan api baru saja naik dari bawah, memasuki lapisan kedua tungku alkimia transparan dengan cara spiral, memanggang bahan obat itu, membuat obat itu materi cahaya putih dan hijau dilepaskan, dan cahaya semacam itu melukai mata Li Baojun, yang menunjukkan bahwa dia benar. Li Baojun menelan ludah karena terkejut, dia sangat ketakutan dengan hilangnya Chen Xiang sehingga dia berkeringat deras. Dia sekarang tahu apa yang dilakukan Chen Xiang. Dia menyempurnakan 2 batch alkimia pada saat yang sama, dan salah satunya tidak menggunakan tungku alkimia. Dengan cara ini, Chen Xiang dapat memperbaiki 2 kumpulan pil dengan kecepatan lebih cepat, dan kemudian menggunakan waktu yang diperoleh untuk melakukan metode pemurnian untuk menyempurnakan pil pemurnian tulang. Pertimbangan dekat semacam ini membuat Li Baojun mengaguminya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Chen Xiang tidak berada pada level yang sama. Dia merasa bahwa dia tidak lain adalah bahwa dia dapat memperbaiki pil yang bermutu lebih tinggi daripada Chen Xiang. Jika suatu hari, Chen Xiang juga bisa mencapai levelnya, pil tingkat tinggi yang dimurnikan pasti akan jauh lebih baik darinya, terutama dalam hal membuat pil. Dalam keadaan normal, saat memurnikan pil tingkat tinggi, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, cobalah untuk memurnikan pil sesedikit mungkin, sehingga pil tingkat tinggi sangat berharga. Tetapi jika Chen Xiang dapat memurnikan 1 pil lagi, maka niscaya dia akan mendapat penghasilan yang sangat besar saat memurnikan pil tingkat tinggi. Jika ada 1 pil lagi, hasilnya akan sangat berbeda. Li Baojun tetap tenang, dan pada saat yang sama menyaksikan pemandangan indah ketika Chen Xiang menggunakan tungku alkimia transparan untuk menyempurnakan alkimia. Dia sudah cukup tua dan belum menyaksikan proses transformasi bahan obat menjadi pil di tungku alkimia, jadi ini sangat penting baginya. Itu adalah tontonan langka baginya. Energi yang terkandung dalam elisir sangat besar. Setelah dibakar oleh amukan api, itu akan menyebabkan energi meledak, dan itu akan melepaskan pancaran yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, pil pembangun pondasi Chen Xiang bersinar dengan emas dan cahaya menyilaukan hijau, sangat indah. Hua Xiangyue dan Li Baojun dapat melihat dari perubahan tungku alkimia bahwa Chen Xiang memurnikan pil pendirian yayasan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia juga dapat memanfaatkan aura obat dengan baik sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun, dan semuanya akan dipadatkan menjadi satu jika Anda melakukan ini. Anda biasanya membutuhkan kontrol yang sangat baik, kontrol nyala api, kontrol kesadaran, dan kerja sama tungku pil. Tapi Chen Xiang telah melakukan semua ini dengan sempurna. Anda harus tahu bahwa dia masih menyempurnakan batch pil 5 elemen True SNC pada saat yang sama. Baik Hua Xiangyue dan Li Baojun diam-diam kagum, karena mereka pikir mereka tidak dapat mencapai level ini, yang merupakan puncak bagi mereka. Pada saat ini, Li Baojun tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiang kemungkinan besar akan menjadi orang yang melewati Raja Alkimia Li Tianjun di masa depan. Dia sangat akrab dengan Li Tianjun, mengetahui bahwa Li Tianjun mungkin tidak dapat mengalahkan Chen Xiang bahkan jika dia turun ke bumi. Meskipun dia melihat Chen Xiang menampilkan aksi alkimia ini, Li Baojun masih yakin akan menang, karena Chen Xiang tidak tahu bagaimana memurnikan pil pencuci tulang. Bahkan jika dia menggunakan metode pemurnian, kemungkinan kegagalannya masih sangat tinggi. Namun, Li Baojun merasa bahwa meskipun dia menang, itu tidak akan terkalahkan, karena Chen Xiang jauh di belakangnya dalam hal usia dan pengalaman alkimia, terutama ketika Chen Xiang tidak tahu cara memperbaiki pil pencuci tulang. Segera, 4 bola lampu hijau muncul di tungku sihir transparan Chen Xiang. Melihat 4 bola kabut lampu hijau berputar sendiri, Li Baojun berseru di dalam hatinya lagi. Batasnya sendiri disempurnakan dalam 1 tungku. 3 butir, tetapi dalam hal ini kasus, Chen Xiang sebenarnya memiliki 4 butir. 4 pil pembangun fondasi sangat sederhana untuk Chen Xiang, bahkan jika itu berasal dari tungku ajaib, tetapi bahkan lebih sulit bagi alkemis lain.
Sekarang Li Baojun mengerti mengapa wanita hebat seperti Hua Xiangyue bersama anak seperti Chen Xiang. Karena bakat dan masa depan Chen Xiang benar-benar menakutkan, selama dia dilatih dengan baik, Chen Xiang pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa di masa depan. Ahli alkimia. Tidak peduli seberapa puncak seorang pengrajin, master formasi, atau master jimat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang alkemis, karena pil yang dibuat oleh alkemis top tidak ternilai harganya, memungkinkan orang untuk menembus kemacetan mereka sendiri dan untuk menyempurnakan yang mati hidup kembali. Oleh karena itu, sebagian besar pengrajin dan master jimat itu akan menggunakan barang berharga yang telah mereka sempurnakan untuk mengundang alkemis menyempurnakan alkimia, apakah mereka memurnikan atau tidak tergantung pada mood alkemis lain. Tidak butuh waktu lama untuk 4 pil yang memancarkan cahaya hijau mengembun di tungku sihir magis. Ini adalah pil pendirian yayasan. Dilihat dari warna dan gas obat yang keluar darinya, diketahui bahwa ini adalah yayasan berkualitas tinggi pil pendirian. Pada saat yang sama, 5 elemen True Essence pil Chen Xiang juga telah disempurnakan, masih 10 pil, berkualitas tinggi. Melihat ekspresi santai Chen Xiang, dia merasa bahwa memurnikan pil ini semudah makan. Li Baojun bahkan belum menyelesaikan satu tungku, dan sekarang dia merasa harus memperbaikinya dengan serius. Jika tidak dia akan kalah dari Chen Xiang. Jika dia bisa memperbaiki ketiga jenis pil sebelum Chen Xiang, maka dia masih bisa untuk bisa menang. Chen Xiang mulai berurusan dengan bahan obat dari pil pencuci tulang. Dia merasa perlu untuk mendapatkan lebih banyak pil pencuci tulang di masa depan, karena dia memiliki rencana untuk melatih 3.000 pejuang alam bela diri sejati. Pil pembersihan tulang ini masih sangat berguna untuk True Martial Realm. Bahan obat utama adalah 3 buah jiwa besi. Chen Xiang belajar dari buku dan Sumeyao bahwa buah jiwa besi ini sangat sulit untuk dicairkan, dan aura obatnya juga keras dan berat, terutama saat mengentalkan pil. Akan sangat sulit. Ini adalah tempat di mana pil pencuci tulang sulit disuling. Dia tidak takut melelehkannya, dia memiliki jiwa api Tianyang, dan dia tidak takut dengan aura obat yang menekan tirani, karena dia memiliki mana. Sejak dia tahu bahwa penggunaan mana untuk membuat alkimia dapat menghemat banyak energi, kecepatan alkimianya telah meningkat pesat, dan dia tidak memiliki tekanan sama sekali untuk membuat pil alkimia yang sulit itu. Untuk memastikan kesuksesan, Chen Xiang menggunakan tungku harta karun Yanlong untuk menyempurnakannya, yang juga akan membuatnya lebih cepat. Selama dia memenangkan pertandingan ini, dia dianggap telah memenangkan Li Baojun itu. Dia benar-benar ingin mendapatkan kebun obat itu secepat mungkin dan kembali secepat mungkin. Bahan obatnya tidak banyak, tapi sangat berat. Ini semua karena 3 buah roh besi. Meski hanya sebesar kepalan tangan bayi, jumlahnya mencapai 100 kati. Ini menunjukkan betapa ajaibnya jenis ini buah roh. Bab 460 diyakinkan secara lisan. Chen Xiang mulai memproses bahan obat dari pil pembersih tulang, tetapi dia hanya memproses beberapa bahan obat tambahan, dan itu akan segera selesai. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil semacam ini, jadi dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu 3 buah roh besi, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ciri-cirinya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika dibakar dalam api. Jika Anda tidak tahu, pemurnian akan gagal jika Anda tidak hati-hati. Oleh karena itu, ia harus menggunakan metode evolusi dengan baik untuk memprediksi perubahan selanjutnya, untuk mengetahui apa yang akan terjadi, dan kemudian melakukan penyesuaian tepat waktu. Bahan obat dilemparkan ke tungku harta karun Yanlong, dituangkan ke dalam api Tianyang, dan dia memulai tantangan baru ini. Ketika dia tidak mempelajari metode pemurnian, dia siap untuk gagal ketika dia memulai alkimia, dan metode pemurnian lahir untuk membuat orang cenderung gagal. Tidak bisa gagal, dan pada saat itu, dia berhasil menyempurnakan ramuan itu yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan bisa mendapatkan kebun obat, jadi dia harus berhasil, yang merupakan tantangan lain yang sangat sulit baginya. Seperti legenda, buah roh besi sangat sulit untuk dicairkan, yang membuat Chen Xiang harus mengintensifkan nyala api, meningkatkan panas nyala api, dan membakar buah roh yang lebih sulit untuk dicairkan daripada besi. Tumbuhan dapat tumbuh seperti ini, terlihat bahwa kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya, dikombinasikan dengan beberapa bahan obat tambahan untuk memurnikannya menjadi obat mujarab, dapat memiliki kemampuan yang lebih magis, yang dapat memperkuat tubuh fisik manusia.
Setelah meningkatkan intensitas api, Chen Xiang, yang menggunakan metode penyempurnaan, segera meramalkan bahwa karena apinya terlalu besar, itu akan mempengaruhi bahan obat tambahan tersebut, menyebabkan bahan obat tambahan tersebut benar-benar terbakar, dan semua aura obat terluka. Ini adalah masalah yang sangat serius. Dia segera menyesuaikan terlebih dahulu dan menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk melindungi bahan obat tambahan yang rapuh itu. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan nyala api yang kuat untuk membakar buah roh besi tanpa takut merusak obat tambahan. Bahan Chen Xiang mengintensifkan api sedikit demi sedikit. Buah roh besi adalah bahan obat terkuat yang pernah dia temui, karena sangat sulit untuk membakar. Tentu saja, api matahari langitnya juga sangat kuat, terutama setelah dia menghisap darah Hua Xiangyue. Setelah itu, menjadi lebih kuat saat dia terus meningkatkan intensitas api, buah roh besi telah berubah. Meski begitu, Chen Xiang telah terbakar selama lebih dari 2 jam, hanya saja ini adalah waktu di tungku harta karun Yanlong, dan sekarang hanya membiarkan buah roh besi mulai meleleh, tidak dapat sepenuhnya dibakar menjadi bubuk, dan bagian dalamnya tidak bisa dibakar meskipun proses memanggang semua aura obat itu sulit. Dalam pandangan Chen Xiang, itu lebih sederhana daripada pil esensi sejati 5 elemen, belum lagi ketika dia memurnikan 5 elemen sejati esensi pil, dia baru saja menguasai metode pemurnian, dan kalah dalam semua aspek. Sekarang dia tidak merasa terlalu sulit untuk memperbaiki pil pencuci tulang. Hua Xiangyue sedang duduk di gazebo, bermain dengan ujung rambutnya, matanya yang indah menatap wajah tampan Chen Xiang. Dia merasa bahwa pria yang serius sangat menarik. Dia tersipu sekarang, dalam benaknya aku tidak tahu apa yang saya pikirkan. Satu batch pil pencuci tulang dapat menghasilkan 4 pil, tetapi menurut situasi saya, setidaknya 6 pil. Kali ini, saya harus bisa mengalahkan lelaki tua itu. Wajah Chen Xiang yang awalnya sangat serius menjadi santai sekarang. Hua Xiangyue juga melihat bahwa dia akan membeku. Butuh Chen Xiang lebih dari setengah jam untuk memurnikan pil pencuci tulang. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikannya, jadi butuh banyak waktu, dan Li Baojun sudah menyusul. Li Baojun telah memurnikan pil pencuci tulang berkali-kali, dan sangat mudah untuk memperbaikinya sekarang, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan di hatinya, dia khawatir dia akan kalah dari Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang bersaing dalam alkimia dengan Li Baojun, seorang alkemis yang dapat menyempurnakan alkimia tingkat surga, meskipun itu adalah kompetisi untuk alkemis tingkat rendah. Dapat dilihat tingkat dasar dari kedua alkemis tersebut. Dahi Li Baojun sudah bercucuran keringat, dia gugup, karena dia sedang membuat alkimia sambil memperhatikan gerakan Chen Xiang. Akhirnya selesai. Li Baojun selesai lebih dulu, dan dia mengeluarkan 5 pil pencuci tulang, yaitu sejenis pil yang memancarkan cahaya coklat merah, dengan keindahan yang aneh. Melihat bahwa dia bisa memurnikan 5 pil, lelaki tua itu memiliki senyum puas di wajahnya, dia berpikir bahwa Chen Xiang adalah orang pertama yang memurnikan pil pencuci tulang, jadi alangkah baiknya jika dia bisa memurnikan 1 pil. Hua Xiangyue berjalan mendekat, 5 elemen True Essence pil Li Baojun adalah 8 pil, Jiji pil adalah 3 pil, dan Bone Cleansing pil adalah 5 pil, yang tidak buruk. Setidaknya tidak banyak orang di dunia seni bela diri biasa yang dapat melakukannya. Hua Xiangyue hanya berpikir bahwa dia lebih baik daripada Li Baojun. Tidak lama setelah Li Baojun memurnikan pil pencuci tulang, dia juga membuka matanya. Hua Xiangyue bergegas dan menyeka keringat dari wajahnya dengan handuk harum, betapa sulitnya memurnikan dan yang belum pernah dimurnikan. "Hei, aku tidak jauh di belakangmu," kata Chen Xiang. "Tidak butuh waktu lama. Dilihat dari 2 pil sebelumnya, kamu telah benar-benar mengalahkanku, tetapi jika kamu memiliki sangat sedikit pil pencuci tulang, kamu masih akan kalah. Kamu harus memiliki setidaknya 3 pil pencuci tulang untuk kalahkan aku." Li Baojun dengan senyum tipis, dia sendiri tahu bagaimana mempraktikkan metode pemurnian. Dia tahu betul bahwa ketika menggunakan metode pemurnian untuk memurnikan pil yang tidak dikenal, jumlah pil yang dihasilkan tidak akan terlalu banyak, karena itu sulit. Kontrol. Chen Xiang membuka tutup tungku, dan mengeluarkan 6 pil pencuci tulang. "Senior Li, silakan periksa." Chen Xiang tersenyum sedikit, tatapan puas melintas di matanya, mampu mengalahkan alkemis tingkat tinggi seperti Li Baojun membuatnya merasa sangat puas.
Li Baojun benar-benar tercengang saat melihat 6 pil berwarna coklat kemerahan keluar. Dia curiga Chen Xiang telah memurnikan pil pencuci tulang. Jika tidak, dia tidak akan dapat menghasilkan begitu banyak pil untuk pertama kalinya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ketika Chen Xiang sedang memurnikan alkimia, dia akan selalu memperbaikinya dengan sikap non-limbah. Jadi tidak peduli apa situasinya, dia dapat memanfaatkan bahan obat dengan baik dan menghasilkan pil paling banyak. Hua Xiangyue hanya sedikit terkejut, dia tidak asing dengan Chen Xiang, dia tersenyum genit, sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Li Baojun duduk di tanah, melihat ke langit dan menghela nafas, dan tiba-tiba menjadi tua banyak. Dia tidak menyangka bahwa dia telah tenggelam dalam alkimia selama bertahun-tahun, dan kemudian dia kalah dari seorang bocah, dan dia masih kalah telak, dan dia kalah dari Chen Xiang sepenuhnya. Li Baojun mengeluarkan semua pil yang dia sempurnakan dan yang baru saja disempurnakan oleh Chen Xiang, menyerahkannya kepada Chen Xiang, dan berkata, ambillah, kamu menang. Kamu telah lulus ujianku, dan kamu bisa mendapatkan kebun obat ini. Itu adalah tujuan terbaik untuk taman obat yang turun untuk memiliki master seperti itu. Setelah Chen Xiang mengambilnya, dia sangat berterima kasih padanya. Li Senior, apa rencanamu untuk masa depan? Kamu telah tinggal di sini terlalu lama, kamu harus berjalan-jalan. Meskipun Perang Tiga Alam akan segera dimulai, bukanlah hal yang buruk untuk keluar dan melihat dunia, kata Chen Xiang. Li Baojun mengangguk dan berkata, saya pergi sekarang. Saya telah belajar banyak dengan bersaing dengan Anda. Saya pasti akan menang kembali ketika bertemu dengan Anda lain kali. Li Baojun pergi formasi meninggalkan kebun obat bawah tanah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.